Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Informasi 2 bersama saya Nur Fitriyanti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai tema sistem informasi sebagai sumber kekuatan kompetitif. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai definisi dari sistem informasi strategis dan keuntungan ketika menggunakannya, kemudian definisi dari proses bisnis, dan peran sistem informasi di dalam organisasi dalam mencapai keuntungan kompetitif. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai manfaat penggunaan teknologi informasi untuk sebuah perusahaan. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana Telus menggunakan bantuan teknologi pada perusahaannya. Nah, Telus sendiri merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi asal Kanada yang telah ada sekitar seabad yang lalu, dengan tujuan ingin memastikan bahwa setiap orang Kanada ini dapat terhubung ke seluruh dunia, baik melalui koneksi perangkat nirkabel, internet, televisi, ataupun saluran telepon tradisional. Nah, memberikan pelayanan yang unggul merupakan tujuan utama dari Telus sendiri. Manajemen Telus berkeyakinan bahwa baik kerja sama tim maupun pelatihan karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Nah, jadi manajemen ini berkeyakinan nih supaya karyawannya dapat memberikan kinerja yang lebih baik gitu ya. Nah, karyawan ini perlu untuk mendapatkan pelatihan ataupun training. Nah, sebagian besar karyawan Telus belajar pada lembaga yang berada di luar perusahaan, lembaga-lembaga formal yang khusus mengadakan pelatihan. Nah, akan tetapi biaya pelatihan ini tentu memakan biaya pelatihan yang cukup mahal. Manajemen berkesimpulan bahwa akan lebih baik jika menemukan cara untuk berbagi serta memelihara pengalaman dan pengetahuan karyawan. Apalagi 40% dari sumber daya manusia yang berada di Telus akan pensiun 10 tahun ke depan. Nah, kemudian perusahaan memutuskan untuk fokus pada pembentukan pendidikan anggota tim yang lebih berkelanjutan, kolaboratif, dan terhubung melalui pembelajaran informal dan sosial menggunakan mentoring, pelatihan, rotasi pekerjaan, video, dan blog. Nah, untuk mendukung inisiatif ini, Telus memanfaatkan Microsoft SharePoint yang menyediakan akses langsung bagi anggota tim untuk saling berbagi ilmu pengetahuan di dalam perusahaan dan kemampuan untuk mencari segala aset pembelajaran yang dibutuhkan perusahaan. Nah, tadi, karena 40% nih dari karyawan Telus ini akan pensiun 10 tahun yang akan datang, maka pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan-karyawan yang akan pensiun ini perlu diinventariskan gitu, perlu di-share kepada karyawan-karyawan yang lain. Nah, salah satunya ini menggunakan melalui Microsoft SharePoint gitu. Karyawan-karyawan yang mungkin telah berusia lanjut ini dapat melakukan mentoring terhadap karyawan-karyawan yang lebih muda, kemudian membuatkan video ataupun tulisan-tulisan mengenai pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga nanti karyawan-karyawan yang baru ini tidak usah mencari pelatihan-pelatihan lagi keluar yang belum tentu pelatihan itu juga cocok untuk diadaptasi di dalam perusahaan mereka. Akan lebih baik jika karyawan-karyawan yang masih muda ini mendapatkan pengalaman serta informasi secara langsung dari karyawan yang sudah lebih berpengalaman di Telus. Nah, ini tadi si sistem SharePoint yang diterapkan ini membantu karyawan untuk mengakses informasi mengenai keterampilan
atau pengetahuan ya, atau apa, job, apa, cara mengerjakan gitu, cara mengerjakan pekerjaan mereka dengan lebih cepat tanpa mereka apa, harus menunggu pelatihan gitu dari lembaga formal. Misalnya saya lagi ngerjain ini nih, ini gimana caranya? Mereka dapat mengakses informasi itu secara cepat menggunakan sistem SharePoint ini. Nah, anggota tim juga dapat terhubung dengan rekan-rekan yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan melakukan diskusi tadi. Mungkin karyawan-karyawan yang sudah lebih berpengalaman ini dapat terhubung dengan karyawan-karyawan baru dan berbagi ilmu mereka. Nah, kemudian si pengimplementasian Microsoft SharePoint ini ternyata mampu memangkas anggaran pelatihan hingga $21 juta pada tahun 2010. Nah, pengalaman telus ini mengilustrasikan banyaknya organisasi saat ini yang bergantung pada sistem informasi untuk meningkatkan kinerja mereka dan menjaga perusahaan agar tetap kompetitif. Manajemen telus memutuskan bahwa solusi terbaik adalah dengan menyebarkan teknologi baru untuk beralih dari lingkungan belajar formal ke lingkungan di mana anggota tim dapat saling berkontribusi dan memperoleh pengetahuan dari rekan-rekan kerja seprofesinya. Nah, peran teknologi ini tentunya tidak akan mampu mengatasi masalah, maka diperlukan perubahan budaya dan proses bisnis organisasi dalam penyebaran pengetahuan dan pembelajaran di lingkungan kerja. Jadi bukan hanya menerapkan teknologi baru berupa apa tadi, pemanfaatan Microsoft SharePoint sendiri, tapi perlu ada baik itu perubahan budaya yang mungkin awalnya kalau ingin pelatihan nih harus ikut pelatihan di luar, tetapi sekarang menjadi sistemnya harus sharing gitu. Jadi kalau buat kita nih yang lebih berpengalaman di perusahaan harus mau sharing atau membuat kelompok-kelompok atau akan menulis sesuatu ataupun membuat video untuk rekan-rekan kerja kita yang mungkin pengalamannya masih di bawah kita atau jam terbangnya masih di bawah kita. Serta diperlukan proses mungkin re-engineering proses bisnis di organisasi tersebut. Jadi bagaimana pengelolaan pengetahuan ini dapat berlangsung. Kalau kita lihat ke dalam bagian ini, yang pertama kita mulai dari sistem informasi. Nah, si sistem informasi ini menyediakan cara bantu atau bantuan dalam memperoleh, menginovasikan serta mengkolaborasikan pengetahuan yang tentunya berasal dari karyawan-karyawan yang telah berpengalaman. Nah, si sistem informasi ini menghasilkan suatu solusi bisnis yang pertama di mana dapat meningkatkan kualitas pelayanan ya. Karena tadi kalau misalkan karyawan-karyawan ini harus mengikuti pelatihan dulu mungkin memakan waktu yang lebih lama, tapi dengan adanya sistem SharePoint ini dapat dengan cepat memperoleh informasi sehingga meningkatkan juga kualitas pelayanan mereka. Dan yang kedua adalah tentunya menekan biaya karena biaya pelatihan ini turun. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangan bisnis. Nah, tantangan bisnisnya ini apa? Jadi perusahaan ini semakin lama tentu semakin tua dan ketinggalan zaman. Selain perusahaannya tentu saja tenaga kerjanya juga semakin usianya semakin bertambah gitu, semakin tua. Nah, bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, yang selama ini digunakan, itu diinventariskan, dikelola, sehingga nanti karyawan-karyawan baru ini dapat mengakses informasi tersebut dengan lebih cepat. Ataupun nanti kalaupun ada inovasi yang ingin ditambahkan, sebelumnya juga udah diketahui gitu sama si karyawan yang baru ini. Sebenarnya dulu ini cara kerjanya kayak gimana sih, kemudian ingin diinovasikan seperti apa. Nah, kemudian di sisi manajemen, organisasi, dan teknologinya kita lihat
Yang pertama adalah mengembangkan strategi dan perolehan pemeliharaan pengetahuannya, bahwa tadi knowledge-nya ini dipelihara. Kemudian mengembangkan rencana dan anggaran pelatihan, bahwa anggaran pelatihannya ini dapat diminimalisir, bukan artinya hilang ya, tapi dapat diminimalisir karena pelatihannya ini dilaksanakan secara internal. Kemudian mengubah proses pembelajarannya, kemudian harus mengubah budaya organisasi, artinya yang tua ini harus mau berbagi pengetahuan mereka terhadap yang lebih muda, serta menyebarluaskan penerapan SharePoint server. Nah, ini juga menjadi tantangan karena mungkin yang sudah tua-tua terkadang enggan untuk belajar teknologi yang lebih baru. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk organisasi.